Hi Talk. Broadcasting Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Nyoman Seka Perwita. Jumpa lagi di Hi Talk. Di podcast kali ini kita kedatangan alumni yang jejaknya sangat menginspirasi kita semua. Karena guest ini bakal sharing-sharing apa saja yang sudah dilalui setelah lulus dari kampus tercinta kita. Pada sesi podcast Hi Talk kali ini, meeting kita sudah terhubung dengan salah satu alumni yang akan kita ajak bincang bersama di podcast kali ini. Langsung aja kita sapa. Hai Kak Jalu. Hai semuanya, perkenalkan saya Jalu, alumni UMS tahun 2016 dari akuntansi. Nah, ini nih Kak Jalu, alumni bertalenta FEB UMS yang bakal kita curi ilmunya buat kita semua. Sebelumnya Kak Jalu apa kabar? Alhamdulillah sehat sih selama pandemi ini. Alhamdulillah kita harus jaga kesehatan semuanya ya. Alhamdulillah ya Kak. Barangkali Kak Jalu mau nyapa nih teman-teman yang ada seperti perkenalan mungkin lebih dalam biar lebih akrab gitu. Iya, siap. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu di masa pandemi ini, rajin belajar terus pokoknya untuk adik-adik. Perkenalkan, nama saya Jalu Teja Kusuma nama lengkapnya, lulusan UMS FEB Akuntansi tahun 2016. Sekarang saya bekerja di PT PLN Persero kantor pusat dari tahun 2017 akhir sampai sekarang ini, tahun 2021. Mungkin dari Kak Jalu mau menceritakan sedikit nih kesibukan Kak Jalu sekarang yang lagi sekarang dilakukan. Ya, kalau saat ini mungkin karena di Jakarta pandemi lagi banyak ya, lagi yang kena COVID banyak, seperti ini sih, WFH, WFO sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapin perusahaan. Wah, di masa pandemi kayak gini emang kita harus dituntut buat natap layar laptop terus ya Kak ya. Iya. Mungkin dari Kak Jalu sendiri nih, ada nggak tips sedikit biar kita itu dari mahasiswa nih ya kan pada kuliah online ya, itu harus natap layar laptop, HP, itu kadang kan ngerasa kayak jenuh, capek, terus kayak matanya pedes. Nah itu ada nggak sedikit tips dari Kak Jalu biar kita itu nggak capek gitu natap layar laptop terus? Ya, kalau dari saya sih kebetulan dari jam 7:30 gitu kerja kan sampai jam 4 itu full Zoom terus sekarang gitu. Jadi mau nggak mau harus natap laptop gitu. Cuma kalau kita nge-Zoom terus pastilah mata itu sakit ya, atau enggak badan tuh sakit gitu. Jadi mungkin saya selingin sih nanti Zoom gitu. Misal 2 jam nanti minta istirahat gitu. Nanti setelah itu lanjut lagi gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri sih kalau kita natap laptop terus pasti mata itu sangat lelah ya gitu. Nanti kalau lelah biasanya itu bikin konsentrasi kerjanya itu buyar, biasanya seperti itu. Jadi mungkin untuk adik-adik sekalian gitu, ketika Zoom gitu, jangan terus-terusan Zoom, nanti sakit matanya gitu. Jadi diselingin lah sama hal-hal yang lain gitu, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, sedikit tips dari Kak Jalu biar kita nggak ngerasa jenuh waktu natap layar laptop secara terus-menerus. Tapi nih Kak, aku kepo sama usaha kakak yang bisa membuat kakak sampai sekarang ini. Apa sih motivasinya yang bisa membuat kakak sampai sekarang ini? Kalau dari saya sih sebenarnya dulu pas ketika saya lulus itu tujuan saya sih satu sih, kalau nanti setelah saya lulus itu saya mau ngapain gitu kan, saya harus tentuin tujuan dulu gitu, apalagi cowok kan nanti kan jadi bapak rumah tangga gitu. Jadi saya harus netepin tujuan saya dulu, mau lulus mau ngapain gitu kan. Itu sih yang jadi motivasi utama saya gitu. Kebetulan saya apply perusahaan sana, perusahaan sini ya, alhamdulillah sekarang ini diterima di salah satu tempat kerja saya gitu. Kalau untuk motivasi lain ya apa ya, mungkin tiap orang beda-beda ya motivasinya. Ada yang kerja karena dia emang
senang di bidang tersebut, ada yang kerja itu karena disuruh-suruh cepat kerja, ada yang kerja itu karena biar cepat punya uang gitu. Tiap orang mungkin beda-beda, tapi kalau saya sih dulu mikirnya setelah lulus ini ya saya mau nggak mau kan harus kerja gitu, karena tanggung jawab saya gitu nanti soal kerja ini, seperti itu. Baik, berarti menurut Kak Jalu tuh hal sekecil apapun tuh bakal berpengaruh banget ya ke depannya ya Kak ya? Iya. Dari kakak nih, kebiasaan lain apa ya, kalau misalnya ada kebiasaan lain yang bisa di-share ke teman-teman, atau mungkin kayak kiat-kiat sukses spesial ala Kak Jalu gitu yang bisa di-share ke teman-teman? Kalau saya sih, kan kalau sukses itu tiap orang beda-beda ya caranya ya gitu. Jadi mungkin cara saya dengan cara orang lain itu kan beda-beda gitu. Yang penting kan tujuan kita harus jelas dulu gitu. Saya pun juga nggak berpikir kalau saya sekarang ini udah sukses gitu. Ya saya ini hanya menjalani apa yang sedang saya jalanin gitu. Kalau untuk hal-hal lain gitu, saya sih mencoba nentuin tujuan saya sih. Jadi ketika lulus saya nanti mau ngapain gitu. Terus ketika saya udah mau mentargetkan tujuan tersebut gitu ya, saya harus berusaha lebih keras gitu. Karena orang-orang di luar itu nanti ketika kita udah lulus tuh berlomba-lomba itu menjadi yang terbaik, mencari kerja gitu. Karena kuliah tuh terus kita wisuda dapat ijazah itu kan hanya tanda aja kalau kita itu udah pernah belajar gitu ya. Nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja itu nanti semua tuh orang tuh akan bersaing satu sama lain tuh untuk menjadi yang terbaik gitu. Ya, bener juga, aku setuju banget nih sama Kak Jalu. Karena kalau setiap orang kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda kan ya, yang nantinya jadi ciri khas tersendiri ya. Yeah. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, tentang perjalanan Kakak menuju kelulusan sebagai seorang akuntan nih Kak. Apa aja sih yang perlu disiapin untuk jadi akuntan itu? Iya. Mungkin ada sedikit koreksi ya Mbak ya. Mungkin saya bukan akuntan Saya ini emang lulusannya FEB akuntansi, cuma kebetulan kok pas lulus ini bukan jadi akuntan, tapi di bidang audit kalau sekarang itu ya. Bukan akuntan gitu. Emang lulusan saya akuntansi, cuma kan ketika kita masuk dunia kerja itu kita mikirnya pasti semua juga mikir, wah nanti akuntansi bakal jadi akuntan deh gitu ya. Tapi ternyata dunia kerja itu menakdirkan saya bukan menjadi seorang akuntan gitu. Cuma saya dulu masuk di perusahaan lewat jurusan akuntansi, dan sekarang pun saya pun nggak jauh berbeda sih bidang saya dengan akuntansi sih, di bidang audit sih gitu. Kalau untuk mungkin tips dari saya gitu terkait menjadi akuntan yang nanti sukses gitu ya, kalian harus rajin-rajin belajar sih, ikutin dulu semua pelajaran terkait akuntansi, karena kan akuntan itu kan yang dibutuhkan kecermatan ya. Kita harus cermat, dan kita harus punya wawasan gitu. Karena ketika jadi akuntan tuh nanti kita ditanya juga gitu hal-hal terkait dunia akuntansi. Kan kita nanti sama orang yang menyewa kita sebagai akuntan kan pasti ditanya itu nanti temuannya apa gitu, terus nanti rekomendasinya apa gitu. Jangan kita hanya bisa nemuin tapi kita nggak bisa ngasih solusi gitu, seperti itu. Terima kasih banget nih Kak. Nah, semua pernyataan Kakak kan mungkin ini bakal berguna banget nih buat kita semua untuk kedepannya nyari pekerjaan ya. Nah, ketika dalam mengapply pekerjaan nih, dari Kakak ada pengalaman nggak sih yang bisa dibagi ketika Kakak dulu lulus rekrutmen pekerjaan? Ada pengalaman yang bisa diceritakan? Kalau pengalaman dulu kan saya lulus tahun 2016 ya. 2016 September saya wisuda gitu. Kebetulan pas bulan Oktober itu ada rekrutmen di tempat saya bekerja di PLN. Ya saya iseng sebenarnya awalnya. Iseng melamar pekerjaan gitu. Pada waktu itu saya mengapply-nya di Surabaya. Dan rekrutmennya itu
se-Indonesia pada waktu itu, ada di 7 kota kalau nggak salah. Kemudian saya kebagiannya di Surabaya, saya iseng daftar gitu. Biasanya jeda antara mendaftar dengan tes pertama itu agak lama ya. Nah, selama jeda itu saya juga melamar perusahaan-perusahaan yang lain, ikut job fair, ikut tes di perusahaan gitu ya. Nah, itu sih, itu dulu kemarin banyak lah pokoknya pengalaman saya mencari kerja itu meskipun PLN ini ya tempat saya bekerja pertama kali ya. Terus kebetulan tes beberapa kali di perusahaan ternyata nggak diterima gitu. Ternyata di PLN ini diterima gitu, harus melalui beberapa tahap sampai dari tes intelijensi umum sampai tes wawancara gitu. Itu saya laluin terus itu dari Solo ke Surabaya bolak-balik. Ya alhamdulillah bisa keterima sih pada waktu itu. Aduh, Kak, aku jadi deg-degan nih kalau misalnya ke depannya mau melamar kerjaan. Jadi buat teman-teman gimana nih pengalaman dari Kak Jalo? Mungkin bisa ya dijadiin gambaran kita buat ke depannya, biar kita tuh kayak nggak kaget gitu. Misalnya kalau kita ngelamar di suatu perusahaan dan nggak langsung diterima itu, jadi kita nggak kaget gitu ya. Jadi bisa buat gambaran. Nah, ketika kakak udah masuk ke dunia pekerjaan itu, ada nggak sih kayak culture shock yang kakak alami gitu? Tentu ada. Mungkin yang hal simpel yang pernah saya alami, mungkin yang biasanya saya kuliah pulang. Oh ya, saya sebelumnya ini ya ikut himatansi di bidang 1 gitu. Meskipun saya hanya anggota di organisasi tersebut gitu. Cuma saya juga ikut di UKM pada waktu itu di LPM Pabelan ya. Saya agak aktif sih di situ gitu. Jadi nggak hanya kuliah, tapi juga saya ikut organisasi gitu. Tujuan ikut organisasi itu biar nambah pengalaman aja sih. Karena kan di dunia kerja itu nggak hanya hard skill, tapi soft skill. Bahkan soft skill ini yang nantinya itu bakal menentukan sekali di dunia kerja gitu. Kalau hard skill itu kan hanya IPK aja ya. Nanti IPK-nya 3,6, 3,7 itu nanti hanya nganterin adik-adik itu sampai ke tes administrasi gitu. Setelah itu nanti semua bersaing gitu. Semua dari nol semua nanti akan bersaing dari tes wawancara, tes akademik, tes bahasa Inggris, tes yang lain psikotes gitu. Jadi tes IPK itu nanti hanya mengantarkan adik-adik nanti ke tes administrasi aja. Setelah itu nanti kalian akan bersaing sama semuanya, statusnya sama gitu. Terkait kultur shock itu mungkin ini ya, dulu yang biasanya saya kuliah gitu hanya dengerin gitu, ngerjain ini ngerjain itu, tapi pas kerja itu ternyata itu beda sekali gitu ternyata. Bahkan mungkin ilmu yang selama ini saya dapat gitu di bangku perkuliahan nggak kepake gitu ternyata. Ternyata saya juga baru tahu gitu. Ternyata ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan itu nggak semuanya itu kepake gitu. Karena di tempat kerja itu kita dituntut harus mengerti semuanya gitu. Bahkan yang bukan bidang kita gitu. Itu sih culture shock yang paling membuat saya tuh kaget gitu. Dan mungkin kalau hal yang lain ya terkait lingkungan itu, ini sering mungkin ya nanti buat adik-adik tips adik-adik gitu ketika masuk dunia kerja gitu. Minder itu. Dulu saya minder sih ketika saya masuk di perusahaan PLN ini gitu. Karena pada waktu dulu teman-teman saya yang masuk ke PLN ketika dikat ini rata-rata lulusan universitas negeri semua gitu. UI, UGM, ITS, ITB, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Unibra, itu Universitas Airlangga, itu lulusannya itu waduh kok jago-jago kayak gini ya gitu. Saya sendiri juga ini saya bisa nggak sih gitu, saya tuh beneran masuk ke sini nggak sih, karena emang bener-bener mereka itu bukan hanya sekedar lulus kuliah ya, mereka ini bener-bener berkualitas sih, itu yang membuat saya minder gitu, seperti itu. Terus apalagi ya mungkin culture shock-nya itu, kalau saya mungkin lebih ke karena kerjanya itu harus
harus bersedia ditempatin di tempat-tempat seluruh Indonesia, itu mungkin juga menjadi culture shock tersendiri sih. Tapi kebetulan saya penempatan di Jakarta, jadi agak enak gitu. Soalnya teman-teman yang saya yang lain tuh penempatannya dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Ya. Berarti culture shock-nya itu lebih ke perbedaan antara kuliah sama dunia kerja aja ya. Iya. Dari aku nih pribadi ada terbesit nih Kak. Mau tanya, apa pendapat Kakak nih ya tentang lebih baik gaji kecil tapi nyaman atau gaji besar tapi dalam tekanan Kak? Gimana tuh? Kakak pilih yang mana dan apa penjelasannya? Kalau saya milihnya gaji besar kerja yang nyaman sih. Oh, nggak ada pilihannya ya. Kalau saya sih milihnya itu gitu. Cuma tiap orang punya preferensi sendiri-sendiri ya. Kalau saya ya pengennya yang itu Mbak. Cuma tadi kan karena nggak ada pilihan ya disuruh milih dua pilihan itu ya. Mungkin saya akan memilih, ada kalanya mungkin saya akan memilih gaji kecil kerja nyaman. Ada kalanya mungkin saya akan memilih gaji besar tekanan besar. Karena di dunia kerja itu dinamis sekali ternyata. Ada kala itu kayak benar-benar malas kerja gitu ya. Wah, malas kerja nih kok kayak gini ya, tekanannya banyak gitu. Wah, mending gaji saya kecil lah, yang penting saya kerjanya nyaman gitu. Tapi ada kalanya juga kok gajinya kecil ya gitu. Pengen dapat tantangan gitu. Pengen tantangan-tantangan yang lain gitu. Seperti itu sih, Mbak. Jadi kalau saya ya kan? Ya, silahkan mau. Berarti menurut Kak Jalu tuh jadi tergantung keadaan situasi gitu ya? Iya, karena namanya orang kan pasti ada mood enak, mood enggak ya. Kalau saya sendiri pribadi seperti itu. Ada kalanya saya pengen gaji kecil tapi kerja nyaman, ada kalanya saya pengen gaji besar tapi ternyata tempat kerjanya nggak nyaman. Kalau saya seperti itu. Luar biasa banget nih jawaban dari Kak Jalu. Itu dia teman-teman, hal besar dan berbagai pengalaman dengan berbagai kasus yang dialami Kak Jalu yang bisa dijadikan dorongan dan juga gambaran buat kita ke depannya. Terima kasih banget nih untuk Kak Jalu yang sudah bersedia hadir menjadi narasumber di High Talk. Semoga pertemuan dan pembicaraan kita tadi bermanfaat untuk kita dan semuanya. Mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan buat teman-teman sekaligus untuk closing statement dari Kak Jalu. Oh iya, mungkin kalau dari saya gitu, mumpung adik-adik itu masih di bangku kuliah gitu, belum merasakan tekanan nanti tuh kalau habis lulus kuliah tuh ngapain sih gitu. Karena banyak lulusan sekarang tuh lulusan sarjana di Indonesia itu banyak yang nganggur gitu, banyak bingung nyari kerja gitu. Untuk adik-adik yang masih kuliah gitu, kalian harus giat belajar gitu, kejarlah hard skill tuh emang harus dikejar gitu. Jadi kalian harus benar-benar menguasai bidang kuliah yang kalian sekarang ini gelutin. Tapi jangan lupa gitu, ternyata di dunia kerja ini soft skill itu juga sangat dibutuhkan ternyata. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, hard skill itu mungkin nggak lebih dari 50% lah gitu. Yang penting itu soft skill. Gimana kita berkomunikasi, gimana kita dapat berpikir untuk menentukan keputusan, bagaimana kita dapat berkoordinasi, bagaimana kita bisa dalam suatu tim itu berkontribusi seperti itu. Terus yang kedua itu adalah kalau bisa sih adik-adik ikut organisasi ya semacam Himatansi ini, kalau bisa aktif gitu. Kalau bisa dapetinlah teman sebanyak-banyaknya gitu, karena nanti itu akan berguna sekali itu. Nyari info biasanya pengalaman saya itu teman-teman tuh nanti sharing info pekerjaan gitu. Ini ada lowongan nih gitu, siapa yang mau mendaftar gitu. Terus selanjutnya dari saya adalah selain kita berusaha ya tentu berdoa sih. Kalau saya ya berdoa terus minta restu orang tua gitu.
Terus jangan pernah mengecewakan orang tua. Seperti itu kalau saya. Wah, makasih banget nih dari Kak Jalu atas masukan dan sarannya ya. Udah nggak kerasa ya, udah berapa lama kita ngobrol bareng. Terima kasih sekali lagi buat Kak Jalu. Tetap jaga kesehatan dan tetap menjalankan prokes untuk teman-teman semua dan juga Kak Jalu. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah join podcast kita. Sampai jumpa lagi di High Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.